Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya, yaitu penerapan metode KNN. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita eksekusi. Yang pertama kita buka dulu Google Chrome kita, atau secara pakai Mozilla pun jadi. Di sini saya pakai Google Chrome. Oke, terus kita buka database-nya. Database yang kemarin saya bikin ini. Oke, terus kita buka submain text, karena saya menggunakan submain text-nya. Terus panggil foldernya. Kemarin itu kita bikin namanya penerapan metode KNN. Oke, kemudian kita buka file programnya. Oke, kita login sebagai admin. Nah, jadi kemarin kita sampai ini ya, membuat data alternatif. Oke, trainingnya belum bisa. Oke, sebelum kita melakukan training, baiknya kita membuat data kriteria. Oke, berarti yang pertama itu kita akan membuat tabelnya. Oke, di tabel ini kita bikin kita bikin namanya tabel kriteria. Putih kriteria kayak biasa, tipe datanya char, ini ya 20 panjangnya. Terus nama kriteria, kita bikin nama kriterianya. Kita kasihkan varchar panjangnya 50. Terus keterangan. Kenapa di metode KNN itu dia tidak kayak metode biasa? Kalau metode biasanya kan dia ada tipe kriterianya kayak benefit dan cost, dan nilai bobotnya. Sedangkan di metode KNN ini dia sudah nggak ada nilai bobotnya atau tipe kriterianya. Oke, jadi dia langsung nama kriterianya dan keterangannya saja sih untuk menambah aja. Serah nih keterangan mau dibikin atau tidak pun nggak ada masalah, cuman ini saya bikin aja. Oke, kemudian kita save. Oke, jangan lupa kayak biasa kode kriterianya kita jadikan primary. Selanjutnya tabel kriteria kita bikin. Sekarang kita membuat filenya. Kita pergi folder admin. Ini copy paste saja biar cepat. Kita save, namanya kriteria.php. Oke, berarti sini kita bikin kriteria. Oke, ini kita replace jadi kriteria. Kriteria aksi PHP tambah data. Oke, ini nama kriterianya. Terus karena kita membuat keterangan, sini kita bikin keterangan. Kemudian di sini kita bikin namanya sub. Jadi setiap kriteria itu memiliki sub ya masing-masing. Nah, kita bikinkan. Kita kriteria audit, kriteria y. Harus kita replace lagi. Oke, tabel kriteria, nama kriteria. Oke, ini kita coba menjadi
keterangan. Selanjutnya ini kita ubah menjadi subkriteria, terus kriteria aksi kode kriteria. Oke, pas. Oke, kita simpan, maka kita jalankan. Oke, ini ya. Nah, jadi nanti ada nama kriteria, keterangan, dan subkriterianya opsi. Oke, sekarang kita membuat tabel tambah ubahnya. Tabel tambah data. Nah, ini kita copy paste saja, cepat. Kita copy paste, kita bikin lagi ini file, namanya kita save kriteria aksi .php. Kriteria. Oke, ini kita replace jadi kriteria. Jangan lupa ini kita ubah menjadi K karena ini kode otomatis awalnya. Oke, nama kriteria, kemudian sini kita tambahkan keterangan. Oke, dan juga keterangan. Kembali ubah, kita perbesar deh. Oke, habis itu tabel kriteria get kode. Kode kriteria kita ubah, kita tambah, kita ubah namanya keterangan dan ini juga keterangan, terus ini juga keterangan. Oke, kita eksekusi. Oke, ini muncul ya kriteria tambah. Sekarang tinggal kita kasihkan prosesnya. Berarti ini aja kita copy paste biar cepat. Tinggal new file. Berarti kita di sini kita save sebagai kriteria proses.php. Oke ya, jadi kode alternatif ini kita replace saja lebih cepat, jadi namanya kriteria. Oke, kode nama kriteria hanya kita tambahkan keterangannya saja. Keterangan. Oke, di sini jangan lupa kita tambah juga keterangan, dan di sini kita tambahkan juga variabelnya keterangan. Terus di proses sumbernya kita juga tambah keterangan. Ini kita copy paste saja. Jangan lupa kita kasihkan tanda koma, kita ubah ke keterangan ke proses hapus. Kita oke, kemudian kita akan eksekusi. Misalnya kita tambah misalnya sih kriteria ini sesuai kasus. Gimana ya, misalnya untuk saya membuat kasus tentang penerimaan siswa baru gitu ya kan. Oke, jadi kita bikin misalnya
nilai com. Apa ya buat kasus ini, saya malah jadi bingung mau buat kasus apa. Penerimaan bantuan aja deh, penerimaan bantuan. Oke, berarti kita membutuhkan kriteria kalau penerimaan bantuan itu dia dengan kriteria penghasilannya, penghasilan per bulan. Nanti sesuaikan aja sih kasus dan kriterianya. Berarti ini keterangannya dia gini tentang ini. Jadi kriteria ini diambil berdasarkan penghasilan per bulan. Oke, kita simpan. Maka dia masuk, nanti kita ubah ini jadi subkriteria. Nah, sekarang kita tes ubah. Oke, kita misal penghasilan ini kita ubah jadi kriteria ini. Oke, berhasil berubah. Kalau dihapusnya, oke, bisa. Berarti dia di sini tadi kita ubah. Di sini. Gimana tadi di kode alternatif? Ini. Kita ubah jadi subkriteria. Oke, ternyata ini udah berfungsi semua. Tinggal kita tentukan penghasilan kita bikin aja gitu. Jadi kita jelaskan di sini kriteria ini diambil data penghasilan per bulan. Oke, yang penting nanti kasusnya kriteria sesuaikan aja dengan kasus masing-masingnya. Jadi sini habis penghasilan jumlah tanggungan. Jadi kita jelaskan maksudnya kriteria ini gimana. Jadi kriteria ini diambil berdasarkan jumlah tanggungan anak dalam per bulannya. Oke, penghasilan jumlah tanggungan. Habis itu kita tambahkan pekerjaan dia. Kita jelaskan kriteria ini diambil berdasarkan pekerjaan si alternatif. Oke, kemudian kita tambahkan satu lagi, rumah. Jadi kriteria ini diambil berdasarkan rumah tempat tinggalnya. Jadi maksudnya rumah dia tuh ngontrak kah atau belum punya rumah kah atau gimana gitu. Oke. Kita ginikan aja deh ke kriteria. Nama kriteria ini kita hilangkan aja ininya biar nggak usah center ya. Jadi dah merah samping ini. Oke, ubah hapusnya udah. Sekarang kita membuat tabel subkriterianya. Oke, berarti kita bikin di sini. Ini kita copy paste saja.
Yang penting ikutin aja sih langkah-langkah saya. Kalau misalnya ada error atau trouble, silahkan beri komentar atau email saya, nanti akan saya balas. Atau saya kecepatan dalam tutorialnya, di email atau komentar aja, nanti akan saya kasih tahu misalnya ada error ya. Oke, new file, kita sub kriteria.php. Oke, kita save. Ini udah kita bikin tabel sub kriterianya. Di sini kita belajar relasi antara tabel sub kriteria. Oke, sekarang kita pergi ke database. Jadi di sini kita membuat tabel sub kriteria. Tabel sub kriteria, terus kode subnya. Jangan lupa kayak biasa saya menggunakan selalu char. Habis itu nama sub kriteria kita pakai varchar aja deh, panjangnya 50. Terus karena kita ingin relasikan antara tabel sub dan kriteria, berarti di sini kita berikan namanya kode kriteria char. Terus di sini kita kasihkan namanya nilai sub kriteria, biar agar bisa nilai desimal atau integer, kita kasihkan aja deh pakai ini tipe data double. Oke, kemudian kita save. Oke, ini jangan lupa kode sub kriteria kita jadikan primary. Oke, nanti ini kriteria dan sub kriteria, tabel kriteria dan sub kriteria akan kita relasikan. Makanya di tabel sub kriteria itu harus ada kriterianya. Oke, kemudian di sini kan dia mengirimkan data kode kriteria berdasarkan kode kriteria. Berarti di sini kita harus sub kriteria ini aja kita copy paste. Nah, ini kita pindahkan ke atas. Data ini kita hapus, kita nggak usah menggunakan well, kita hapus. Oke, berarti tabel kriteria kita kasihkan where tadinya mengirimkan kode kriteria. Jangan lupa kalau kita ingin mengambil data yang ada di link, ini kan dikirimkan data, misal kita klik ini, ntar kita balikkan lagi, misal kita ini kan dia mengirimkan data kode kriteria, berarti kita ambil menggunakan get. Kalau udah ingin mengirim data menggunakan post. No, harus pakai itu lagi. Kita getkan kode kriteria, terus di sini kita kasihkan link untuk kembali ke kriterianya .php. Kemudian di sini kita kasihkan PHP lagi, terus jangan lupa kasihkan echo, terus ini hapus saja. Kita kasihkan variabel a, kita panggil variabel ini, berarti kita tampilkan nama kriterianya di sini nanti, nama kriterianya.
Oke, berarti dia nanti kayak gini di tabel subnya. Gini nah. Jadi ini untuk kode 1 nama kriteria ini penghasilan. Oke, berarti di sini kita ubah menjadi nama sub kriterianya, terus di sini kita ubah menjadi nilai dia. Oke, di sini kita ubah menjadi nama sub kriteria, sedangkan di sini kita jadikan nilai sub kriteria. Ini sesuaikan ya nama-nama ini sama tabel database nya tadi. Oke. Kemudian karena kita ingin merealisasikan antara, menghubungkan lah bahasanya, antara kriteria dan sub kriteria, jadi caranya dia ini kita ubah dulu sub kriteria aksi. Jadi caranya dia tabel kriteria A, pakai inner join pun bisa. Terus karena saya biasa menggunakan ini, saya menggunakan ini aja sih, simpelnya sih. Jadi tanda koma kita panggil tabel sub kriteria. Biasanya sih saya menggunakan inner join untuk mungkin untuk agar mudah dipahami aja sih, saya menggunakan ini aja deh. Jadi caranya dia kita kasihkan jadi kriteria ini kita kasihkan variabel A, sedangkan tabel sub kriteria kita kasihkan variabel B. Kemudian jangan lupa kita kasihkan where, berarti kita panggil A titik kode kriteria, karena kan kode kriteria ini ada di sub. Ini tadi. Oke, berarti dia gini, kode kriteria sama dengan B. Jika dia sama kode kriteria yang ada di kriteria dari dalam tabel sub kriteria, maka dia akan ditampilkan. Berarti kode kriteria A sama dengan kode kriteria, baru order by, sini kita kasihkan B titik kode subnya, karena sub kriteria di variabel B. Oke. Kemudian untuk ininya kita hapus, ya kan. Habis itu kita ubah jadi sub kriteria. Terus di sininya ini kita copy paste, aksi ubah kode kriteria, kita copy paste. Jadi ini kode kriteria kita copy pastekan di sini. Kita tambahkan lagi dannya, dia di dalam dan ini kita copy pastekan, jadi namanya kode sub kriteria. Ini juga begitu, kita copy paste, jadi kita kirimkan nanti dua, kode kriteria dan kode subnya. Nanti kalau error silahkan tanya aja sih, nanti akan saya kasih tahu. Oke, sekarang kemudian di sini pun juga kita kasih aksi tambah. Kita kasihkan dan ini kita copy paste saja. Nggak bisa, kan dari luar, kita kasihkan PHP dan echo get kode kriteria. Oke. Akan kita coba. Oke, nama subkriteria yang lainnya. Jadi tentang kita klik itu dia balik ke kriteria.
Oke, subkriteria penghasilan kita tambah, dia mengirimkan aksi tambah dan kode kriterianya situ. Oh, saya lupa, berarti di sini ini dah lupa saya, dan kita kasihkan di sini namanya kode kriteria sama dengan. Oke, berarti kalau kita eksekusi dia begini, kalau kita tambah dia mengirimkan subkriteria.php tanda tanya aksi tambah dan kode kriterianya. Oke, berarti kita bikin kriteria aksinya ya. Berarti di sini kita copy paste saja, kita bikin lagi file baru, terus sub kriteria aksi.php. Oke, kemudian ini kita ganti namanya sub kita replace jadi namanya sub semua. Oke, ini jangan lupa kita ubah jadi S. Wah, ini berubah juga dah. Ya. Oke, subkriteria proses tambah, terus kode subkriteria, karena kita tadi mengirimkan kode kriteria ya kan ya, jadi kode kriteria ini harus kita isikan yang di dalam tabel subkriteria. Jadi caranya kita ambil kode kriterianya, jadi itu copy paste input. Ini kita munculkan dulu dan kita hidden text, ini kode kriteria from control. Berarti gini, value nya kita isi. Jangan lupa kalau mengambil data kita menggunakan get kode kriteria, terus nama subnya, terus ini kita bikin nilainya, nilai sub kriteria. Oke, di sini emang agak bingung. Mungkin untuk yang awam di sini mungkin agak bingung ya tentang relasi kriteria dan subkriteria. Oke, ini salah saya, ini hapus. Kode otomatis subkriteria, habis nama sub di database, nama subkriteria dan nilai kriteria, masuk nilai. Oke, berarti dia gini, check font. Oke, why ini kenapa dia indeks kode online 30 PHP family. Ini 30 ada di sini salahnya, get PHP. Oke, tapi dia mengirimkan kode kriteria aksi tambah. Ini kantor value dan input ini. Kalau ini dia error. Ini dapat subset kode kriteria, dia harus ada tanda ketiknya. Kode sub ini coba kita tampilkan dulu gitu. Ini lupa, kayaknya kurang.
Oke, baru udah muncul. Berarti kode kan dia mengirimkan kode kriteria, berarti harus kita ambil kode kriteria di sini. Oke, jadi gitu kita hilangkan aja, kita hidden. Jadi tipenya ini kita ganti jadi hidden. Ini juga hidden. Oke, jadi dia gini dah logikanya. Wah, kenapa udah nggak berubah? Oh, belum di save. Jadi kan di kriteria ini dia di kriteria file kriterianya, dia subkriterianya ini dia kan subkriteria sama dengan dia mengirimkan kode kriteria ke mana, mengirimkan kode kriteria di file subkriteria.php. Jadi di file subkriteria ini dia tuh mengambil lagi datanya get. Ini kita ambil lagi get, dieksekusi subkriteria aksi di mana, di aksi tambah. Berarti di subkriteria aksi ini dia mengirimkan aksi tambah dan kodenya. Berarti kita tampung lah di aksi tambah, terus kita tampung kodenya di sini. Kemudian fungsinya itu apa? Jadi gini, ini kan dia ada kode, ini kan dia ada kode di linknya, kode kriteria untuk membaca si kriteria 1, yaitu penghasilan. Jadi misalnya kalau kita tambah terus kita kembalikan gini, dia ngeror. Kenapa? Karena di sini tidak dikirim balik lagi kodenya. Karena kan dia gini, di sini kan dia ada kodenya, subkriteria.php sama dengan kode kriteria. Jadi kalau ditambah gini terus dikembalikan, dia ngeror. Kenapa? Karena dia nggak dikirim lagi kode kriterianya. Jadi indeks kode kriteria ini tidak dibaca online, jadi dia ngeror di online 8. Jadi caranya dia harus di subkriteria aksi ini, dikembalinya harus kita kasih kode kriteria lagi sama dengan .php. Jangan lupa kasihkan echo, terus kita kirim lagi get, jangan lupa tanda kutip kode kriteria. Jadi kan kita coba, oke, kita ke sini dulu, kita subkriteria, kemudian tambah, kemudian kita kembalikan, maka dia tidak error. Oke, begitu ya logikanya. Kemudian kita ubahnya kita ubah dulu, subkriteria where tower subget kode kriteria. Oke, kemudian jadi ini kita ambil lagi, karena dia ubah, jadi kita nggak perlu mengambil data, mengambil pakai get lagi data, kita mengambil data langsung dari si file tabel subnya terus. Jadi dia udah tinggal kita ginikan aja, kode kriteria sini, kita kode kriteria. Kalau yang di awal tadi kan kita mengambil data get ya untuk tambahnya, sedangkan untuk ubahnya itu nggak perlu lagi mengambil data, kita ambil aja data dari si tabel subkriterianya. Oke, kemudian ini kita rapikan sih, nama sub, kemudian ini kita ganti nilai, terus keterangannya kita ganti jadi nilai, terus ini nggak perlu lagi dah pakai ini, hapus saja ini. Terus namanya kan dia nilai subkriteria, harus kita samakan sama nama yang di database, kalau enggak nanti dia error. Terus di backnya ini hanya kita pastekan aja yang di input data, yang tambah data tadi, kita pastekan kayak gini. Oke, berarti tinggal kita bikin subkriteria prosesnya, subkriteria proses ubah.
Jadi di seperti prosesnya pun harus kita beri nggak perlu deh, karena dia udah mengirim data dari sini. Udah mengirim data dari sini, terus ubah data juga mengirim data dari sini, kode kriterianya. Jadi ini kita copy paste saja, kita bikin lagi file barunya. Jangan lupa kita berikan sub kriteria proses.php. Oke, berarti di sini kriteria kita ubah menjadi sub nama sub, berarti di bawah nama sub itu ada namanya kode kriteria, terus keterangan ini kita ganti aja, namanya nilai sub kriteria. Oke, jadi tabel sub nama sub kriteria, nilai sub. Di bawah nama ini kita masukkan kode kriteria, kita sesuaikan urutan yang ada di database. Kode nama, kode lagi, baru nilai kita sesuaikan. Terus kita masukkan sini kode kriterianya. Jadi feedbacknya, jadi kan setelah dia selesai menginputkan data, maka dia akan menuju lokasi sub kriteria. Cuman dia kalau menuju sub kriteria aja, dia akan ngerror sama seperti yang tadi. Misalnya kita tambah terus kembali, dia ngerror gitu deh kan. Dia harus kita kirim balik lagi kodenya. Jadi caranya sama juga dengan kayak gitu. Jadi kita kasihkan ini tanda tanya, kita beri kode kriteria. Ini aja kita ambil. Jadi sama dengan s post tanda ini, jangan kita beri tanda kutip. Oke, ini jadi setiap ini kita balikan. Ini juga kode kriteria, ini juga. Cuman bedanya kalau yang dihapus kita ubah postnya menjadi get, karena nanti ini kita ubah menjadi get. Karena dia akan mengambil data dari get. Oke, kemudian ini udah masuk kriteria udah. Ini kita copy paste kan di sini untuk ubah datanya. Jadi subkriteria inilah, berarti dia habis nama subkriteria dia harus ada kode, kriteria. Salah, kode udah mulai agak pusing di sini. Ini masih tentang relasi antara kriteria dan subkriteria. Kita nanti belum lagi masuk di penerapan metodenya, mungkin agak-agak pusing gimana gitu ya. Cuma nanti akan saya berikan cara simpelnya aja sih. Nggak perlu yang wah-wah kali, maksudnya nggak perlu yang bikin sakit-sakit kepala gitu. Kita mencari cara yang mudah dan gampang aja. Oke, kemudian kode subkriteria. Terus ini kita dihapusnya kita masukkan get kode kriteria, karena kan di file subkriteria.php untuk file hapusnya dia juga mengirimkan kode subkriteria. Untuk apa kodenya? Untuk dia mengirim balik lagi kodenya ke subkriterianya ini. Oke. Habis itu kita jangan lupa pergi ke kriteria proses. Di kriteria proses ini, jadi kalau dia menghapus kode kriteria, misalnya dia menghapus data kriteria, dia harus bisa terhapus juga si data subkriteria. Jadi kita nggak perlu pergi-pergi lagi. Misalnya gini, kriterianya udah terhapus,
masa subnya tidak terhapus juga kan. Jadi dia harus sesuai. Jadi misal kriteria terhapus, jadi subnya juga terhapus. Jadi kita tambahkan aja ini. Ini kita copy paste di bawah. Kita pergi ke kriteria proses. Kita ubah aja nih tabelnya jadi sub. Kenapa? Karena di tabel sub ini akan ada kriteria. Jadi nanti menghapusnya berdasarkan kode kriterianya. Di mana? Di tabel sub kita. Jadi kalau misalnya kriteria di form kriteria kita mau ngapus, jadi itu otomatis subnya juga terhapus semua. Oke, sekarang tinggal kita eksekusi. Nah, sekarang ini kita isi subnya. Jadi kita isi misalnya A1 nilainya 1. Kita tes dulu, kita simpan. Wah, nggak masuk dia. Kita cek dia namanya masuk, kodenya dia tidak masuk di input datanya. Kita cek kode kriteria, kode kriteria, kriteria. Oke, hasilnya name-nya kode kriteria. Ini dia, pantas name-nya nggak saya sesuaikan. Oke, kita ulang lagi. Ini kita hapus saja, seharusnya masuk dia tadi. Oke, ini kita ulang lagi, kita tambahkan misalnya A, kita kasih nilai 1. Oke, dia masuk ya di penghasilan. Misalnya kita ubah AA 1, kita ubah. Wah, dia nggak mau masuk lagi. Seharusnya udah berubah AA di sini. Kode kriterianya malah jadi kode sub. Berarti kita lihat errornya gimana. Sub kriteria aksi dulu. Ini kode sub kriteria, ini get kode diubah kode kriteria, terus diubahnya ini kode kriteria. Di sini lupa kita ubah. Oke, kita ulang lagi. Ini kita hapus saja dulu lagi. Oke, udah terhapus. Kita kasihkan lagi kita cek dulu. Oke, simpan, maka ada A1, terus kita ubah menjadi AA terus 1. Kita ubah, bisa nggak? Oke, ternyata bisa. Hapusnya, wah, hapusnya bermasalah. Call function header disebutnya proses kode kriteria 1N S1 online 26 subkriteria prosesnya, subkriteria proses. Ini double, bererror semua. Oke, balik lagi. Wah, ini ada terhapus, berarti terhapus otomatis. Kita cek sekali lagi ya. Oke, kita tambahkan untuk cek hapusnya, simpan untuk hapus. Oke, udah terhapus. Oke, sekarang kita isi. Misalnya untuk penghasilan dia itu misalnya 1 juta. Untuk penghasilan dia itu satu juta sampai dengan 2 juta.
nilainya dia itu 3, disesuaikan aja sih sub ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi penghasilannya. Jadi misalnya dari 3 juta sampai 4 juta penghasilan per bulan ya, dia itu nilainya dia 2. Terus kita tambahkan lagi, berarti 3 juta 4 juta berarti 5 juta sampai dengan 6 juta per bulan penghasilannya, dan itu nilainya 1. Oke, itu nanti sub kriteria di penghasilan. Nanti tinggal sesuaikan aja sih, tinggal ditambahkan aja. Oke, ini kayaknya sih ini kita ketengahkan aja deh nilainya biar cantik. Jadi sub kriteria nilainya kita copy paste saja. Di nilai sub kriterianya ini kita masukkan kelas text center. Jadi dia di tengah nilainya. Oke, tinggal kita isi jumlah tanggungannya. Kayak sih keterangannya jumlah tanggungan anak dalam per bulannya. Kita ubah aja, jadi jumlah tanggungan anak, jadi jumlah anaknya berapa gitu sih. Oke, kita why kenapa tidak muncul? Seharusnya dia, kalau ini kan sub kriterianya penghasilan. Nah ini kenapa saya klik sub kriteria jumlah tanggungan, sub kriteria di penghasilan muncul? Berarti di sini saya harus mengubahnya. Nah ini kita kasihkan N, terus B kode kriteria sama dengan tanda kutip 2, kita kasihkan get kode kriteria. Jadi si subkriteria penghasilan dia nggak muncul di jumlah tanggungan. Oke, kita eksekusi. Oke, dia nggak muncul ya. Jadi ini kan subkriteria penghasilan, masa muncul di di kriteria jumlah tanggungan? Kan nggak efisiensi. Oke, begitu ya. Jadi tinggal tambahkan aja tadi, kita kasihkan N, kita ambil kode kriteria yang di sub variable B, kode kriteria sama dengan kita ambil get kode kriterianya. Oke, kita isi jumlah tanggungannya, misalnya dia jumlah anaknya 3 sampai 4, itu nilainya 3 sampai 4 nilainya 3. Terus 2 sampai 1 dan nilainya 2. Terus kalau dia tidak ada anak, 0 aja kita bikin, nilainya 1. Oke, kemudian pekerjaan apa ya, buruh bangunan misalnya, atau kita bikin aja deh buruh, jadi itu bisa mencakup semua buruh bangunan apa segala macam. Itu udah 3. Terus kita bikin kantoran, itu 2. Terus kantoran kayak kantoran swasta gitu ya, PNS, nanti sesuaikan aja deh sub kriterianya. Terus pekerjaan rumah, jadi rumahnya misalnya kontrak, itu nilainya 3. Terus kontrak, habis itu rumah sendiri,
itu nilainya 2. Kayak sih ini kita ubah, ini 2 nilainya, ini 1. Jadi variabel untuk rumah dia ada 2 aja deh. Oke, berarti semua variabel udah kita isi, variabel semua kriteria udah kita isi subnya. Oke, jadi nanti kemungkinan tutorial penerapan metode KNN sampai sini aja, karena waktunya udah hampir 1 jam, nggak terasa sih. Udah 50 menit maksudnya kan. Jadi nanti kemungkinan next selanjutnya, karena kriteria udah kita tentukan, terus sub kriteria udah kita tentukan, kemudian kita next berikutnya mungkin kita akan membuat data training. Oke, habis data training kita masuk ke yang pusing-pusingnya, yaitu metode penerapan metodenya. Oke, sampai sini aja tutorial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.